Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Universitas ABRI 1. Baik, pada saat ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara kampanye hitam dan kampanye negatif. Karena ternyata masih ada juga teman-teman kita yang masih belum bisa membedakannya dengan tepat. Baik, sekarang kita bahas ya. Kampanye hitam itu adalah kampanye yang dilakukan untuk memfitnah, ya, untuk memfitnah karena yang dikampanyekan itu isinya tidak sesuai dengan fakta, berarti fitnah. Jadi kampanye hitam ini adalah kampanye yang memfitnah. Jadi ini yang sangat tidak diperbolehkan. Ini masuk di dalam kategori kejahatan, ya. Kejahatan karena memfitnah. Fitnah itu adalah pidana. Nah, jadi kita harus hindari ini. Ya, kalau kita tidak jelas kebenarannya, lebih baik kita tidak ikut membicarakan atau mengkampanyekan hal ini karena bila itu ternyata tidak sesuai dengan fakta, maka itu menjadi fitnah, maka itu menjadi pidana. Jadi itu tidak boleh, kita hindari, ya. Nah, sedangkan di sisi yang lain itu ada yang disebut dengan kampanye negatif. Nah, kampanye negatif ini adalah kampanye yang memberitahukan tentang hal-hal yang sesuai dengan fakta. Ya, hal-hal yang sesuai dengan fakta. Walaupun itu memberikan efek yang tidak baik bagi seseorang. Nah, di dalam kampanye politik yang melibatkan atau untuk pemilihan suatu pejabat publik, maka kampanye negatif ini diperbolehkan, sah-sah saja, ya, secara alam demokrasi itu diperbolehkan karena sebagai atau akan menjadi calon pejabat publik, maka seseorang yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik berarti dia harus siap dengan konsekuensi transparansi. Ya, dia harus transparan siapa dia agar pemilih-pemilih ini tidak tertipu atau tidak membeli kucing dalam karung. Ya, sehingga dia memilih memang sudah mengetahui, ya, dengan konsekuensinya, bahwa yang dipilih itu adalah orang yang misalnya memiliki latar belakang atau pernah melakukan tindak pidana korupsi atau mantan narapidana koruptor. Ya, karena sekarang ini konon katanya diperbolehkan bahwa mantan narapidana koruptor itu ikut lagi di dalam pemilihan, ya, entah itu pemilihan legislatif, caleg, atau saya nggak tahu ya apakah juga untuk eksekutif juga begitu, ya. Tetapi paling tidak di dalam pemilihan caleg katanya diperbolehkan masuk kembali ikut, yaitu mantan narapidana. Nah, bila hal ini dikampanyekan oleh seseorang atau sekelompok orang bahwa calon tersebut adalah pernah menjalani pidana korupsi atau mantan narapidana koruptor, maka hal ini adalah fakta, ya. Kalau ini memang fakta, maka ini menjadi kampanye negatif dan itu diperbolehkan, sah-sah saja. Tetapi bila ternyata tidak benar, tidak pernah dia mengalami dipidana untuk kasus korupsi, maka itu menjadi fitnah. Itu yang tidak boleh, ya. Kalau tidak sesuai fakta itu tidak boleh, itu menjadi fitnah, itu menjadi kampanye hitam. Tetapi kalau itu sesuai fakta, maka itu kampanye negatif, itu diperbolehkan sebagai penerapan dari azas transparansi agar pemilih tidak memilih seperti memilih kucing dalam karung. Baik, saya rasa untuk sementara ini itu dulu yang harus kita pahami benar perbedaan antara kampanye hitam bedanya dengan kampanye negatif. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.